Hello, good morning kelas A. How are you today? Bertemu lagi dengan Miss Riris dalam pelajaran IPS dan topik kita hari ini adalah kita review materi kita dari bab terakhir mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Artinya mereview berarti mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya supaya kalian semakin paham ya untuk persiapan ujian-ujian yang perlu kita laksanakan. Oke, disimak baik-baik materi ini. Yang pertama adalah Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Ada beberapa, yang pertama itu Budi Utomo, Serikat Islam, atau yang sebelumnya dia Serikat Dagang Islam. Yang kedua Indonesia Party, yang ketiga Perhimpunan Indonesia, dan yang keempat adalah Partai Nasional Indonesia. Nah, jadi yang 5 organisasi ini adalah pergerakan nasional ya, yang dibentuk oleh orang Indonesia sendiri. Yang rata-rata misalnya kayak Budi Utomo itu adalah mahasiswa kedokteran, Serikat Islam ini adalah para pedagang-pedagang yang menganut agama Islam dan sekalian juga mereka untuk menyebarkan agama Islam. Indonesia Party ini adalah 3 serangkai, Perhimpunan Indonesia dan Partai Nasional Indonesia adalah Soekarno. Nah, jadi apa yang menjadi latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia? Jadi latar belakangnya itu atau penyebabnya adalah untuk perluasan pendidikan, di mana pada saat itu pendidikan di Indonesia masih sangat rendah dan belum merata. Yang kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Itu ya. Yang ketiga, rasa senasib dan sepenanggungan. Yang keempat, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan dan keagamaan. Yang kelima, berkembangnya berbagai paham baru, dan yang keenam adalah berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Nah, jadi yang 6 ini adalah yang mewakili atau yang menyebabkan atau yang melatar belakangi munculnya pergerakan nasionalisme di Indonesia gitu. Oke, yang berikutnya adalah isi dari Sumpah Pemuda. Nah, jadi sebelum kita bahas ke Sumpah Pemuda ini, pergerakan-pergerakan nasional itu membuat masyarakat Indonesia, terutama para anak-anak muda dari Sabang sampai Merauke yang sebelumnya melakukan pergerakan secara kedaerahan atau per wilayah-wilayah, pada akhirnya mereka memiliki inisiatif atau semangat kebangsaan untuk bersatu dengan pejuang dari daerah lain. Nah, jadi dilakukanlah yang namanya Sumpah Pemuda. Mereka hasilkan yaitu 3. Yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi harap diingat mengenai isi Sumpah Pemuda. Nah, terus apa yang menjadi manfaat Sumpah Pemuda bagi kehidupan bangsa dan bernegara? Manfaatnya itu yang adalah dengan adanya Sumpah Pemuda, maka pergerakan perjuangan di Indonesia bersifat nasional. Oke, yang sebelumnya tadi bersifat kedaerahan, dengan adanya Sumpah Pemuda membakar semangat pemuda untuk melakukan pergerakan perjuangan bersifat nasional yang menghasilkan Indonesia yang merdeka dan berjaya hingga pada saat ini. Gitu. Jadi persatuan dari Sabang sampai Merauke anak-anak muda itu tidak lain tidak bukan karena dari manfaat Sumpah Pemuda. Nah, oke, Sumpah Pemuda sudah kita bahas, tetapi tetap juga bangsa asing seperti Jepang, Belanda atau Sekutu masih berniat untuk menjajah Indonesia. Nah, jadi Jepang mereka itu menjajah Indonesia dan di sini kita belajar ada beberapa sikap kaum pergerakan terhadap penjajah yang dilakukan Jepang. Yang pertama adalah memanfaatkan kembali organisasi bentukan Jepang. Yang kedua gerakan bawah tanah dan yang ketiga adalah perlawanan bersenjata. Oke, next. Pada masa penjajahan Jepang dan Belanda, masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan. Apa sajakah itu? Yang pertama, perluasan penggunaan lahan. Yang kedua, persebaran penduduk dan urbanisasi. Yang ketiga, pengenalan tanaman baru. Yang keempat, penemuan tambang-tambang. Yang kelima, transportasi dan komunikasi. Yang keenam, perkembangan kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, mengenal uang. Yang kedelapan, perubahan dalam pendidikan.
9 perubahan dalam aspek politik, dan 10 perubahan dalam aspek budaya. Jadi ini adalah beberapa hal yang terjadi di Indonesia, perubahan-perubahan akibat dari atau dampak dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda atau Jepang selama Indonesia. Yang pasti penjajahan itu tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi juga memberikan dampak positif seperti ini ya. Oke, 10 ini. Oke, silakan tetap diingat. Nah, yang terakhir adalah tugas kalian. Ini tugasnya, jelaskan latar belakang atau penyebab lahirnya organisasi nasional ini. Oke, tulis di buku tugas dan kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Thank you for your attention. See you in the next time. Bye-bye.